Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang multimeter analog. Nama kelompok Rifki Hamdani, Ahmad Nabil, dan Maida Maulidia. Yang akan membacakan materi pertama yaitu Maida. Kepada Maida dipersilakan. Pengertian multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter adalah avometer yang merupakan singkatan dari satuan ampere, volt, dan ohm. Multimeter analog atau multimeter jarum adalah alat pengukur besaran listrik yang menggunakan tampilan dengan jarum yang bergerak ke ring-ring yang kita ukur dengan probe. Sejarah multimeter analog. Pada tahun 1920, seorang teknisi British Post Office, Donald McAdee, dianggap sebagai penemu multimeter pertama. Ceritanya bermula ketika ia merasa berang karena harus membawa banyak alat saat bekerja di saluran telekomunikasi. Oleh karena itu, dia menciptakan satu alat yang bisa mengukur ampere, volt, dan ohm. Hasilnya terciptalah alat yang kemudian dinamai avometer. Dibanding multimeter yang kita gunakan sekarang, ukuran avometer itu sungguh besar. Namun, satu dekade setelah multimeter itu tercipta, yaitu pada tahun 1930, ukurannya menjadi kian kecil dan portable, serta dilengkapi dengan rentang dan fitur lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabil. Kepada Nabil dipersilakan. Karakteristik multimeter analog. Karakteristik 1. Akurasi. Rawan terjadi kesalahan jika salah dalam pembacaan. 2. Pembacaan. Pembacaan pada skala terhadap jarum penunjuk. 3. Kalibrasi. Kalibrasi dilakukan secara manual. 4. Biaya. Harga lebih murah karena fitur juga lebih sedikit. 5. Jangkauan rentang pengukuran harus diatur secara manual. Enam, parameter pengukuran arus, tegangan, dan resistansi. 7. Kebutuhan ADC tidak memerlukan convert analog ke digital atau yang disebut ADC untuk menampilkan hasil pembacaan. 8. Frekuensi AC. Frekuensi AC tertinggi yang dapat diukur lebih rendah. 9. Konstruksi. Konstruksi mudah dan sederhana. 10. Power supply. Tidak membutuhkan. 11. Ukuran. Ukuran lebih besar dari model digital. 12. Kebisingan. Tidak terlalu bising. 13. Sinyal inputan. Hanya menampilkan satu nilai sinyal input. Kelebihan multimeter analog. 1. Harga yang lebih murah. 2. Dapat mengukur fluktuasi yang bersifat sementara dan cepat berubah dalam batas-batas tertentu. 3. Pembacaan sangat cepat ketika probe mulai dites pada rangkaian, sehingga manuver dalam melakukan usaha perbaikan dapat dengan cepat teratasi. 4. Sangat baik untuk pekerjaan tuning rangkaian elektro ke nilai-nilai tertentu. Kekurangan multimeter analog. Pertama, akurasi yang terbatas. Berkisar dari plus 1% sampai 5% skala penuh. Yang kedua, tidak disediakan fitur auto rank, sehingga sebelum melakukan ritual pengukuran harus memilih selektor yang pas pada perkiraan arus atau besaran yang akan diukur. 3. Human reading sangat besar sekali potensi salah menetapkan nilai ukur, terlebih pada teknisi-teknisi atau orang yang baru belajar menggunakan alat ukur dan belum familiar. Yang keempat, pembacaan skala yang rumit. Harus membagi dan mengakali besaran dengan selektor yang dipilih. Rentan terhadap kerusakan terutama di bagian lilitan, kumparan, dan jarum terlebih bila terjatuh. Yang kelima,
ukuran fisik yang biasanya lebih besar dibandingkan alat ukur digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Fungsi multimeter analog. Pertama, mengukur arus listrik. Kedua, mengukur tegangan listrik atau tingkat voltage dalam sebuah komponen listrik. Tiga, mengukur hambatan listrik atau resistensi dari suatu komponen listrik atau resistor yang mempunyai unsur resistensi. Empat, fungsi HFE untuk mengetahui nilai dari faktor penguat transistor dan pengujian dioda. 5. Mengukur nilai kapasitansi dari suatu kapasitor. 6. Mengukur frekuensi sinyal pada komponen elektronika. Bagian-bagian multimeter analog. Pertama, kotak meter atau cover merupakan cangkang atau bodi multimeter berfungsi sebagai tempat komponen-komponen alat tersebut. 2. Skala. Deretan angka yang menunjukkan hasil dari suatu pengukuran. Dalam multimeter banyak sekali angka yang berbeda-beda. Pastikan skala yang dibaca adalah skala yang ingin diukur. 3. Jarum petunjuk meter. Berfungsi sebagai penunjuk nilai besaran dari hasil ukuran. 4. Zero adjusting screw. Berfungsi untuk mengatur kedudukan dari jarum penunjuk saat dikalibrasi dengan cara memutar ke kiri maupun ke kanan. Menggunakan obeng, pipih kecil ataupun obeng minus. Lima, Zero Home Adjusting Knob berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk skala pada posisi 0 ohm. Hal ini digunakan pada saat mengkalibrasi multimeter dan dilakukan pada saat akan mengukur hambatan atau resistensi. 6. Lubang kutub positif berfungsi sebagai tempat masuknya tes LED kutub positif yang berwarna merah. 7. Saklar pemilih untuk memilih posisi pengukuran dan batas pengukuran. Multimeter analog mempunyai 4 posisi pengukuran, yaitu AC volt, DC volt, DC miliampere, dan ohm atau hambatan. 8. Lubang kutub negatif berfungsi sebagai tempat masukkan tes LED kutub negatif yang berwarna hitam. 9. Tes LED negatif sebagai sumbu negatif dan dipasang di terminal negatif multimeter. 10. Tes LED positif sebagai sumbu positif dan dipasang di terminal positif multimeter. Prinsip kerja multimeter analog. Di dalam avometer unit multimeter analog ini terdapat kumparan tembaga yang diletakkan di antara dua kutub magnet, yaitu north dan south, seperti pada gambar di atas. Dalam kumparan tersebut terdapat jarum petunjuk atau jarum meter yang akan bergerak menunjukkan skala tertentu apabila dua ujung kumparan tersebut dialiri arus listrik. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.